Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Fisika Kuantum akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Worksheet Fisika Kuantum berbasis Active Learning, di mana anggota kelompoknya akan kami perkenalkan. Lanjut. Saya sendiri Hafiz Al-Mahfuz Agusti, berperan sebagai Research Analyst. Saya Meltiel Safira Munggarani, berperan dengan Instructional Designer. Saya Salsabil Husna sebagai Implementation Lead. Saya Yusya Ismail, berperan sebagai Content Creator. Baik, pada proyek ini dikembangkan karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembelajaran fisika kuantum di perguruan tinggi. Pertama, konsep-konsep fisika kuantum bersifat abstrak dan kompleks sehingga seringkali sulit dipahami oleh mahasiswa. Kedua, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengalami miskonsepsi pada berbagai konsep dasar fisika kuantum. Ketiga, pembelajaran yang masih didominasi metode Ceramah dinilai kurang mendukung pemahaman konseptual secara mendalam. Dalam pembelajaran seperti ini, mahasiswa cenderung menerima informasi secara pasif, sehingga keterlibatan mereka dalam membangun pemahaman konsep menjadi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan bahan ajar yang mampu melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan tersebut. Solusi yang kami tawarkan adalah pengembangan worksheet fisika kuantum berbasis active learning yang diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami konsep fisika kuantum secara lebih baik. Adapun deskripsi produk yang kelompok kami kembangkan, yaitu materi utama dari worksheet sendiri itu ada 3 bab. Yang pertama itu ada domain kajian fisika kuantum, kemudian bab yang kedua itu fungsi gelombang, kemudian bab yang ketiga itu ada potensial tangga dan potensial kotak. Nah, worksheet ini dirancang untuk membangun pemahaman konseptual secara bertahap melalui pendekatan dari active learning itu sendiri yang terstruktur dan berbasis fenomena kuantum yang nyata. Next. Adapun tampilan worksheet fisika kuantum berbasis active learning sendiri ini, covernya ini seperti ini. Next. Kemudian ada contoh aktivitas eksplorasi berbasis simulasi. Dalam worksheet sendiri ini kami menggunakan barcode yang mana nanti akan terhubung pada simulasi yang sudah kelompok 4 kembangkan. Kami bekerja sama dengan kelompok 4. Berikut tampilan dari barcode yang nantinya akan diarahkan pada simulasi. Yang pertama ini mungkin ada eksperimen potensial tangga, eksperimen potensial kotak, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada contoh dari aktivitas high order thinking skills-nya itu, dan refleksi dalam worksheet-nya itu berupa pertanyaan yang mana memang ditujukan untuk meningkatkan HOTS dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada evaluasi dan refleksi itu sebagai penutupan dari worksheet yang kami kembangkan. Adapun hasil proyek ini terdiri atas 2, yang mana secara garis besar itu yang utamanya adalah worksheet fisika kuantum berbasis active learning, kemudian pendukungnya adalah hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang mana pada proyek ini kelompok kami berhasil mengembangkan worksheet fisika kuantum berbasis active learning yang dirancang untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep fisika kuantum yang bersifat abstrak sebagaimana dijelaskan pada latar belakang tadi. Kemudian worksheet ini memuat aktivitas pembelajaran yang terstruktur, dimulai dari eksplorasi konsep, penggunaan simulasi interaktif, analisis hasil pengamatan, hingga refleksi pembelajaran, sebagaimana telah dijelaskan pada demonstrasi media barusan. Kemudian, selain menghasilkan worksheet sebagai produk utama, sebagai yang telah saya sampaikan tadi,
bahwa kami juga mengajukan hak kekayaan intelektual atau disebut dengan HKI sebagai bentuk perlindungan terhadap luaran yang telah dikembangkan. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menghasilkan bahan ajar, tapi juga luaran yang memiliki nilai akademik dan inovatif. Next. Nah, untuk mengetahui kualitas produk, maka kami melakukan uji kelayakan, di mana hasil uji kelayakan di sini terdapat 6 aspek yang mana kelayakan isi, kelayakan penyajian, kebahasaan, kegrafikan, HOTS atau High Order Thinking Skill dan Active Learning, di mana setiap aspek itu memperoleh nilai skor MSI atau Method Successive Interval, di mana di atas 2. Untuk kelayakan isi itu 2,231 dengan kategori layak, kemudian kelayakan penyajian 2,314 dengan kategori layak, kemudian kebahasaan 2,118 dengan kategori layak, dan kegrafikan itu 1,37 dengan kategori layak. Adapun aspek yang paling tinggi yaitu HOTS, High Order Thinking Skill, memperoleh skor 2,499 dengan kategori sangat layak. Dan untuk Active Learning sendiri skornya adalah 2,441 dengan kategori layak, yang mana rata-rata totalnya adalah 2,298 dengan kategori layak. Hasil ini menunjukkan bahwa worksheet yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan dan siap digunakan sebagai bahan ajar pendukung dalam pelajaran fisika kuantum. Ya, baik. Ada 5 poin refleksi utama yang kami pelajari dan rangkum. Yang pertama itu adalah melalui proyek ini kami menyadari bahwa peran kami bukan sekedar penyampai materi, melainkan arsitek pengalaman belajar. Jadi mengembangkan worksheet berbasis active learning, melatih kepekaan kami dalam menyusun aktivitas yang benar-benar memicu mahasiswa untuk berpikir secara mandiri. Jadi memang sangat berpusat pada mahasiswa. Untuk yang kedua, fisika kuantum ini terkenal dengan dunianya yang mikro, abstrak, dan seringkali bertentangan dengan logika fisika klasik sehari-hari. Tantangan terbesar kami adalah bagaimana menyajikan konsep kuantum yang rumit agar menjadi aktivitas belajar yang bermakna bagi mahasiswa. Kami belajar juga untuk menyederhanakan penjelasan matematis tanpa mengurangi esensi fisiknya. Yang ketiga, untuk menjawab tantangan keabstrakan tersebut, fokus utama kami adalah merancang simulasi interaktif yang menarik, menyusun pertanyaan berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, serta menjaga agar setiap aktivitas tetap selaras dengan tujuan pembelajaran utama. Nah, penyelarasan ini, aspek-aspek inilah yang menuntut ketelitian tinggi selama masa pengembangan. Terus yang keempat, kami menyadari produk yang baik tidak lahir dalam sekali coba. Proses diskusi internal kelompok, validasi bersama para ahli, serta telaah akademik memberikan perspektif baru. Jadi kritik konstruktif dan masukan teoritis inilah yang secara signifikan meningkatkan kualitas, kegunaan, dan ketepatan konsep dalam worksheet ini. Terus yang terakhir adalah melalui proses ini, evaluasi yang ketat, kami bangga bahwa worksheet yang kami hasilkan akhirnya dinyatakan layak berdasarkan analisis instrumen. Produk ini kini telah siap diimplementasikan secara nyata di dalam perkuliahan fisika kuantum. Secara keseluruhan, perjalanan proyek ini mengajarkan kepada kami bahwa mengajarkan fisika modern itu membutuhkan pendekatan yang juga modern dan dinamis. Semoga inovasi kecil kami dapat membawa dampak positif bagi pemahaman konsep mahasiswa di masa yang akan datang. Sekian refleksi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.